Janji bos Redbird untuk AC Milan. Jadi pelayan yang baik bagi klub dan pendukungnya. Milan kini punya pemilik baru, Elliott Management, yang telah resmi melepas Rossoneri kepada Redbird Capital. Milan resmi menjadi milik Redbird pada hari Rabu kemarin. Kabarnya proses akuisisi ini menelan biaya 1,3 miliar euro. Tapi Redbird tak sepenuhnya mengakuisisi Milan. Elliott juga masih punya porsi kecil dalam kepemilikan Rossoneri. AC Milan baru saja meraih gelar Scudetto musim 2021-2022. Jerry Cardinal ternyata sempat ikut dalam perayaan juara Rossoneri. Usai ikut dalam pesta tersebut, Cardinal mengaku terkesan. Ia mengaku tak pernah menyaksikan antusiasme fans yang sebesar itu dalam pengalamannya di dunia olahraga sebelumnya. Saya telah berkecimpung dalam olahraga selama hampir 2,5 dekade. Saya pernah ke kejuaraan Super Bowl. Saya pernah ke perayaan Seri Dunia, kejuaraan NBA. Saya belum pernah melihat yang seperti yang saya lihat pada hari Minggu dan Senin lalu, ungkap Jerry Cardinal kepada Milan TV. Hal yang saya pelajari dalam olahraga, dan kami di Redbird memiliki umur panjang yang luar biasa dalam olahraga dengan beberapa pemilik, tim, liga, dan pemain olahraga terbaik dalam sejarah. Jadi ketika saya datang ke sini, ke Milan, saya datang ke sini dengan sangat rendah hati. Tahu betul apa peran saya. Peran Redbird adalah menjadi pelayan yang hebat untuk klub ini dan untuk para penggemar. Tambah dari Cardinal, setelah berada di sini dan melihat sejarah ini, Anda melihat ini dan mengatakan ada tanggung jawab untuk melakukan itu di masa depan. Saya melihat ini sebagai tanggung jawab, hak istimewa dan kehormatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penggemar karena menerima kami. Saya tahu kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, menjadi pelayan yang baik untuk klub Anda, dan saya menanggapnya sangat serius, tegas dari Cardinal. Brahim Diaz di tengah ketidakpastian. Brahim Diaz memasuki musim terakhir peminjaman dari Real Madrid ke AC Milan pada musim depan. Nasibnya belum pasti. Milan belum mau beli. Madrid tak menginginkannya kembali. Real Madrid meminjamkan Brahim Diaz ke AC Milan sejak tahun 2021. Masa peminjamannya bakal habis di tahun 2023. Dilansir dari Marca, Brahim Diaz bermain sebanyak 31 kali di Liga Italia musim ini. 3 gol dan 3 assist dikemas gelandang serang berusia 22 tahun itu. Sayangnya di paruh kedua musim, Diaz lebih banyak dirotasi. Posisinya kerap digantikan oleh Rade Krunic. Tak sampai di situ, Brahim Diaz masih belum jelas soal masa depannya. AC Milan memang ingin membelinya secara permanen, tapi Real Madrid dikabarkan pasang harga tinggi. Dia sebenarnya sempat punya harapan untuk kembali ke Real Madrid. Sayangnya Los Blancos kini sedang mengincar banyak gelandang baru. Eduardo Camavinga sudah didaratkan. Selanjutnya ada Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Selain itu masih ada Fede Valverde yang sudah dipercaya tembus ke skuad utama. Maka jika balik ke Madrid, Diaz bisa jadi cuma jadi pengangkat bangku cadangan. Walau Diaz adalah pemain asli Spanyol, Madrid tak akan memperlakukannya secara spesial. Lihat saja Isco dan Marco Asensio. Brahim Diaz masih terikat kontrak di Real Madrid sampai tahun 2025. Musim depan bisa jadi sebagai musim pembuktian terakhir ke AC Milan kalau dirinya masih pantas bermain. Milan juga harus berharap Real Madrid bisa lebih bermurah hati untuk patokan harga si pemain. Maka di tengah ketidakpastian, dia sebaiknya harus duduk dengan tenang dan fokus penuh ke lapangan. Wolfsburg jajaki peluang transfer Rebic dari Milan. Masa depan anti Rebic merupakan salah satu persoalan yang perlu diselesaikan AC Milan musim panas ini, dan tampaknya ia telah menarik perhatian dari Wolfsburg. Calcio Mercato menyorot bagaimana melonjaknya performa Rafael Leao dan badai cedera yang menimpa membuat musim lalu Rebic tak terlalu sukses.
Ia bahkan hanya mampu mencetak 3 gol di Serie A, namun selalu membukukan 2 digit gol pada 2 musim sebelumnya. Dan Allenatore Stefano Pioli sangat yakin kepadanya. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa Pioli masih menganggap pemain internasional Kroasia tersebut sebagai inti dari rencananya, sehingga pilihan apakah ia akan tetap bertahan bersama Rossoneri atau tidak bakal bergantung padanya. Paolo Maldini telah merencanakan pertemuan dengan agennya Juni ini untuk memahami apa yang ia pikirkan soal masa depannya. Sementara itu, Wolfsburg telah mengambil langkah guna menggali informasi tentang winger 28 tahun tersebut setelah baru saja merekrut mantan pelatihnya di Eintracht Frankfurt, Niko Kovac, yang kini membawanya kembali ke Bundesliga dan menjadikannya kunci dalam proyek barunya. Milan sendiri tidak terburu-buru ingin menjual dan hanya akan mempertimbangkan tawaran yang cukup besar dari sudut pandang ekonomi. Italia digilas Argentina. Roberto Mancini diserang pendukung-pendukung AC Milan. Italia digilas Argentina di Finalissima 2022. Tim asuhan Roberto Mancini itu menyerah 3 gol tanpa balas. Sang pelatih pun kebanjiran kritikan. Serangan paling gencar datang dari pendukung AC Milan. Pertandingan antara juara Euro 2020 dan juara Copa America 2021 kini digelar di Wembley Stadium Kamis 2 Juni 2022. Argentina menang 3-0 lewat gol-gol Lautaro Martinez, Angel Di Maria dan Paulo Dybala. Sejak meraih gelar juara Euro, Italia mengalami kemerosotan setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Kini Gli Azzurri juga kalah di Finalissima. Dari kekalahan lawan Argentina, satu hal yang terlihat paling mencolok adalah ketidakadanya pemain AC Milan di starting line-up. Di skuad untuk laga kontra Argentina, cuma ada satu pemain dari tim peraih Scudetto Serie A musim ini. Satu pemain itu adalah Alessandro Florenzi yang notabene berstatus pemain pinjaman dari AS Roma, dan ia hanya duduk di bangku cadangan. Gelandang pilar AC Milan, Sandro Tonali, tak masuk dalam skuad untuk melawan Argentina. David Calabria juga sama. Milan upayakan 5 negosiasi berbeda untuk perkuat skuad. AC Milan dikabarkan tengah mengupayakan 5 negosiasi berbeda untuk memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Bursa transfer musim panas yang krusial menanti Rossoneri, mengingat mereka harus memoles sejumlah area di skuad mereka agar bisa bersaing pada beberapa kompetisi musim depan. Milan News memberikan konfirmasi bahwa Divock Origi akan menjadi pemain pertama yang datang dan ia diperkirakan akan mengunjungi Milano pada beberapa hari ke depan untuk menjalani tes medis dan kemudian menekan kontraknya bersama raksasa Serie A tersebut dengan status bebas transfer setelah kerjasamanya dengan Liverpool berakhir. Pemberitaan tersebut menambahkan transfer Renato Sanchez dari Lille juga sangat mungkin. Sementara terkait rekan satu timnya, Steven Botman, Diavolo masih berada di posisi terdepan dalam perburuannya, namun mereka harus bergegas merampungkan transaksi lantaran ada klub-klub dari Liga Inggris yang tertarik meminang bek tengah Belanda tersebut. Milan berhasil memenangkan Scudetto musim ini dengan tim yang memiliki rata-rata usia terendah dibandingkan klub pemenang gelar juara Serie A yang lainnya di era milenium, sehingga besar kemungkinan mereka akan lebih mengarahkan investasi pada pemain muda. Kontak dengan agen duo klub Brugge, Noah Lang dan Charles de Ketelaere juga telah dibuka kembali dalam kaitannya dengan hal tersebut dan tak menutup peluang mereka bakal menjadi rekrutan berikutnya manajemen pada bursa transfer musim panas nanti.